Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizal. Di sini saya akan mengerjakan tugas bagaimana cara membuat akun Microsoft Azure dan apa saja fiturnya. Kita klik di sini. Untuk masuk ke portal, kita butuh the portal. Sebelum kita masuk ke portal, kita harus membuat akun dulu. Di sini kita disuruh sign in jika sudah memiliki akunnya atau membuatnya baru. Karena saya belum memiliki akunnya, saya akan membuat baru. Create one. Kemudian setelah itu kita get new email address. Setelah itu kita buat emailnya, misalkan saja Rizal 1502. Kita pilih @outlook.com atau hotmail.com, terserah saja. Sini saya memakai yang default outlook.com. Setelah kita membuat emailnya, kita pilih next. Kemudian setelah itu kita buat passwordnya. Buat sesulit mungkin agar orang lain tidak tahu bagaimana kita tidak tahu password kita. Setelah itu kita pilih next. Kita tunggu saja. Nah, di sini kita disuruh memverifikasi. Kita pilih bentuk hewannya, kemudian kita pilih done. Setelah itu lanjutkan saja seperti yang tadi. Kita sudah bisa mengakses portal Microsoft Azure. Banyak di sini service apa saja. Nah, untuk menjelaskan service apa saja yang ada di Microsoft Azure, saya sudah membuat videonya tersendiri sebelumnya, karena saya di video sebelumnya memakai akun dari Pak Arif menggunakan akun email Stikom sendiri. Nah, kita langsung saja ke penjelasan apa saja fitur-fitur yang ada di Microsoft Azure. Saya di sini akan menjelaskan beberapa fitur dari Microsoft Azure. Yang pertama, saya di sini menggunakan akun dari Stikom yang telah dibuat oleh Pak Arif untuk melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Microsoft Azure. Oke, yang pertama di sini ada virtual machine. Sebelumnya saya hanya akan menjelaskan yang ada yang terlihat di sini saja, karena kalau dibuka masih banyak fitur-fitur lainnya di sini. Jadi saya akan menjelaskan yang simpelnya saja. Yang pertama, virtual machine. Oke, Anda dapat menjalankan satu virtual machine untuk pengujian, pengembangan, atau tugas-tugas kecil lain. Anda juga dapat membuat kelompok virtual machine untuk menyediakan ketersediaan tinggi, skalabilitas, dan redundansi. Azure memiliki beberapa fitur sehingga apapun persyaratan uptime Anda, Azure dapat memenuhinya. Fitur-fitur ini termasuk availability sets, virtual machine scale sets, Azure Batch. Kemudian
virtual machine merupakan pilihan yang sangat baik ketika Anda ingin memindah server fisik ke cloud. Anda dapat membuat virtual machine iMac dari server fisik sama seperti server fisik atau on-premise. Anda harus memelihara virtual machine, memperbarui OS dan perangkat lunak yang digunakan. Di sini teman-teman saya telah membuatnya, jadi saya hanya akan menjelaskannya saja. Baik, yang kedua kita lihat fitur apa lagi. Baik, yang kedua ada SQL database. Nah, SQL database adalah salah satu layanan database yang disediakan oleh Microsoft Azure. SQL database dibangun di atas SQL server yang membuat Anda nggak perlu belajar lagi dari awal bila pernah menggunakan SQL server. Selain itu, bila Anda pernah membuat aplikasi yang di-host di Windows Server dan SQL Server, dapat kamu migrasi ke Azure tanpa ada yang kurang. Kemudian kita lanjut ke baik, selanjutnya ada fitur Azure Website Cloud Computing Web Role Virtual Machine. Fitur-fitur ini adalah fitur minimum yang dibutuhkan dalam setiap aplikasi web yang membutuhkan web server untuk melakukan hosting. Kemudian yang kedua ada Azure SQL Cloud Storage Virtual Machine dengan perangkat milik pengguna. Fitur ini digunakan untuk menyimpan data. Kemudian yang ketiga ada Azure Redis Cache. Kita akan membutuhkan cache untuk meningkatkan performa sebuah aplikasi. Yang keempat ada Azure Website Gallery untuk membuat WordPress blog. Pada Azure kita hanya perlu memasukkan subdomain pada WordPress blog atau blog-blog lainnya yang dapat digunakan secara gratis, lalu blog tersebut akan berfungsi. Azure CDN. Kemudian fitur ini adalah Content Delivery Network yang digunakan untuk memastikan aset-aset seperti gambar atau file JavaScript dapat diakses dengan cepat oleh siapapun membutuhkan dan dimanapun di seluruh dunia. Azure Backup. Seperti namanya, fitur ini digunakan untuk melakukan backup dan recovery bagian Azure yang rusak. Kemudian yang ketujuh ada Azure Traffic Manager Auto Scale. Fitur ini memberikan scaling strategi untuk mengatasi lalu lintas, sistem yang bermasalah tanpa perlu melakukan maintain pada perangkat keras. Fitur ini secara langsung mengurangi intensitas maintain perangkat keras hingga 1 tahun. Kemudian yang ke-8 ada monitoring alert. Fitur-fitur ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap kinerja aplikasi web pada perangkat keras sehingga kita dapat menentukan waktu yang tepat untuk pengaturan skalanya. Kemudian yang ke-8 ada Application Insight. Fitur ini digunakan untuk melihat jalannya aplikasi secara live. Sehingga kita dapat melakukan track pada berbagai masalah yang telah dilaporkan sebelumnya. Dan yang ke-10 ada fitur Azure Multi-Factor Authentication. Fitur ini adalah fitur dasar untuk mengatur login dan permission, autentifikasi dan otorisasi pada aplikasi web. Fitur ini memampukan pengakses untuk membuat akun berdasarkan akun yang